Halo saintis, ketemu lagi bersama Mizua di Super Chemist. Di akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan virus baru yang diidentifikasi oleh Institute of Virology Wuhan sebagai novel coronavirus 2019 atau yang kemudian populer dengan istilah COVID-19. Selanjutnya, awal tahun 2020, muncul coronavirus jenis baru yang diberi nama oleh WHO sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Hingga pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah penyakit akibat virus corona sebagai pandemik global. Dilansir dari covid19.go.id, pertanggal 29 Juni 2021, jumlah kasus positif COVID di Indonesia mencapai 2.156.465 dengan 58.024 korban meninggal. Nah, munculnya wabah ini tentunya memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat di dunia, khususnya Indonesia. Orang-orang mulai sibuk mencari cara untuk mencegah maupun mengatasi virus corona, mulai dari mengikuti aturan pemerintah sampai melakukan tips-tips terkait pencegahan virus corona yang beredar di sosial media. Salah satu tips yang beredar hingga menjadi pesan berantai di sosial media yaitu mengonsumsi banyak makanan alkali yang berada di atas tingkat pH virus. Berikut capture dari pesan yang beredar. Tapi tunggu dulu, apakah informasi ini sudah terkonfirmasi kebenarannya atau jangan-jangan ini cuma hoax? Di sini sudah terhubung bersama saya Profesor Aka Projo Santoso PhD, seorang ahli kimia anorganik yang akan membahas kebenaran argumen tersebut berdasarkan perspektif kimia. Selamat pagi Prof, terima kasih sudah memberikan waktu di sela-sela kesibukannya untuk ngobrol bersama saya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mari kita lihat tanggapan dari peserta didik, guru, dan masyarakat. Berikut cuplikannya. Kemarin kan banyak nih tips-tips mencegah virus corona yang beredar di sosial media. Nah, kalau menurut kamu benar nggak sih mengkonsumsi makanan alkali yang pH-nya di atas tingkat pH virus itu bisa membantu kita terhindar dari COVID-19? Benar. 19? Kalau menurutku sih benar. Salah. Benar. Salah sih menurut Ibu. Kalau menurut kamu benar, sebenarnya apa sih makanan alkali itu? Makanan alkali itu makanan yang mengandung asam. Makanan alkali itu yang bersifat basa, yang pH-nya di atas 7. Menurut saya makanan alkali itu adalah makanan yang ada pH-nya. Makanannya pH-nya sangat tinggi. Karena makanan alkali itu kan dia bersifat basa, pH-nya di atas 7. Oh, jadi jawabannya gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Prof, itu tadi kan tanggapan dari beberapa peserta didik, guru, dan masyarakat. Kalau menurut Prof sendiri, benar tidak sih pernyataan pada berita tersebut? Oh, baiklah. Terima kasih Mbak Asyari. Saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Ya, perlu saya sampaikan, tubuh kita ini sebenarnya tabung reaksi yang penuh dengan bahan kimia gitu ya. Hanya memang tubuh kita ini karena terdiri dari berbagai bagian dengan fungsinya sendiri-sendiri dan karakter kimiawi sendiri-sendiri, maka kita perlu mengelola tubuh kita sesuai dengan karakternya. Misalnya begini, tadi dikatakan bahwa tubuh kita itu perlu kondisi alkali. Ya. Benar begitu ya Mbak Asyari ya? Oke, Prof. Nah, saya kira pernyataan itu memang tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Karena memang kalau kita makan misalnya atau mengkonsumsi makanan atau minuman, makanan dan minuman itu akan berjalan menuju ke lambung. Nah, di lambung itu ada yang disebut dengan pencernakan. Jadi kalau dalam bahasa akademisnya ya kayak degradasi dari
dari makanan dengan molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Nah, untuk mendegradasi itu, seperti yang kita tahu, itu umumnya diperlukan asam. Ya. Asam dengan pH yang relatif rendah, jadi asam yang relatif kuat. Misalnya di lambung itu ditengarai pH-nya sekitar 4. Nah, asam apakah yang menyebabkan lambung bisa ber-pH sekitar itu? Yaitu ada asam yang diproduksi oleh lambung sendiri yang disebut dengan asam klorida. Jadi tentu kalau kita mengkonsumsi makanan yang bersifat basah, begitu masuk ke lambung akan segera dinetralkan oleh asam tersebut. Jadi asam ketemu basah gitu ya, jadi netral. Kalau makanan yang dimasukkan dalam bentuk asam, misalnya Anda makan cuka begitu, nah, kalau cukanya pH-nya katakanlah 6 atau 5, itu masih bisa netralisir ya, atau diurai gitu, karena pH lambung 4. Tapi kalau yang Anda minum misalnya asam sulfat gitu, pH-nya sampai 2, nah tentu itu tidak bisa diatasi oleh pH asam lambung. Ya. Dan yang terlalu asam tadi justru akan merusak dinding lambung. Nah, isunya adalah bahwa virus itu tadi bisa diatasi dengan cara memasukkan komponen makanan atau minuman yang bersifat basah. Nah, dengan penjelasan saya tadi, tentu basah yang kita minum akan menjadi netral. Kalau misalnya Anda tidak sengaja makan sabun, misalnya sabun basah ya, maka sabun itu akan segera dinetralkan oleh asam. Andai kata sabun tadi sampai terabsorpsi oleh darah misalnya, ya tentu darah akan menjadi terpengaruh pH-nya oleh pH sabun. Tapi umumnya di lambung sudah bisa diatasi oleh asam klorida. Ya. Dan kemudian dikeluarkan dengan cepat. Makanya kalau Anda makan sabun biasanya lalu kemudian diare gitu ya. Kalau normal. Nah, selain kondisi asam di dalam tubuh kita itu ada juga yang bersifat basah. Misalnya di dalam darah. Nah, apa yang menyebabkan darah kita bersifat basah? Di antaranya adalah gugus yang terikat ya, di dalam molekul-molekul penyusun darah kita. Misalnya di dalam darah kita itu ada protein. Di dalam protein itu ada gugus amina. Nah, ya kan? Amina itu kan suatu gugus yang mampu memberikan pasangan elektron berpasangan ya. Maksud saya elektron berpasangan dari nitrogen ya. Yang kemudian itu menjadi ciri khas basah. Nah, kalau virus ini saya tengarai juga virus ini adalah suatu bentuk protein ya. Protein yang di mana di pinggirnya atau di bagian luarnya dari virus itu ada gugus-gugus amina. Nah, amina ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bertemu dengan molekul hemoglobin di alveolus, ya. Sementara di hemoglobin kan ada besi ya, yang berfungsi untuk mengikat oksigen ya, dengan cara ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau ada virus yang juga membawa gugus amina, dan pasangan elektronnya kemudian ketemu dengan besi, maka akan terjadi ikatan antara besi dengan amina dari virus. Itulah kenapa kemudian virus ini akan menempel di paru-paru dengan kuat, ya, sehingga besi tidak mampu lagi atau kesulitan untuk mengikat oksigen. Nah, padahal tubuh kita kan memerlukan oksigen.
Nah, em, oleh karena itu orang yang terkena virus ini dan dalam kondisi yang berat akan kekurangan oksigen, dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan oksigen dia akan mengambil oksigen dengan susah payah, ya. Atau kita melihatnya sesak nafas gitu. Nah, itulah yang terjadi ya. Dan kemudian kalau kita mengkonsumsi basa, apakah bisa mengatasi virus? Saya menduga bahwa ini akan sia-sia karena basa itu akan masuk ke dalam lambung dan kemudian dinetralkan oleh asam lambung. Begitu Mbak Asyari ya. Kalau dari berita itu sendiri, di mana sih letak kesalahannya? Salahnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi basa yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lambung itu akan dinetralkan oleh asam. Jadi akan sia-sia gitu. Jadi dia akan sia-sia dan tidak berpengaruh terhadap kebasaan tubuh kita. Nah, kebenarannya adalah kalau yang kita konsumsi itu berlebihan, ya, sehingga ketika bercampur dengan asam masih kelebihan basa dan kemudian terserap oleh darah. Itu kebenarannya. Tapi kan kita konsumsi makanan dalam bentuk basa kan tidak akan berlebihan. Ya. Pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang tubuh kita itu kuat untuk menampung suatu benda yang bersifat ekstrim ya. Kalau basa ya basa sekali, asam sekali. Pasti sebelum terjadi ekstremitas kita akan muntah-muntah atau perutnya melilit sakit gitu. Jadi kalau Anda makan sabun sedikit aja, barangkali terus akan pergi ke belakang dengan segera. Seperti pencahar itu kan diantaranya dibuat dari basa. Ya. Nah, kalau berdasarkan konsep kimia, bagaimana sih seharusnya, Prof? Kalau konsepnya alkali, saya kira tadi sudah saya jawab ya. Tapi kalau bahan apa yang harus dimakan gitu, yang mengandung alkali gitu, tentu kalau orang kimia itu tidak bisa mengatakan bahwa makanan A alkali, B acid gitu ya, tidak bisa. Pola pikir kita itu harus menggunakan metode ilmiah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan makanlah lemon karena lemon itu alkali. Nah, kalau orang awam mungkin akan ngikut saja gitu. Apalagi yang mengatakan adalah orang yang punya kapasitas sebagai pemberi informasi seperti guru misalnya. Tapi kalau yang menerima mahasiswa kimia apalagi harusnya berpikir apakah benar sih lemon itu alkali. Nah, tentu kita kembali ke bagaimana cara ilmu itu disusun ya, atau mencari kebenaran ilmiah gitu. Jadi pertanyaan apakah lemon itu alkali, ya lalu kita menjawab pertanyaan itu dengan cara misalnya percobaan. Yang sederhana misalnya Anda bisa mencari lemon, kemudian Anda iris, kemudian Anda cari indikator di lab, atau bisa juga indikator alam itu yang ada di sekitar kita, kemudian Anda cek apakah lemon, perasan lemon misalnya bisa merubah lakmus biru menjadi merah atau merah menjadi biru gitu ya. Kemudian kalau biru menjadi merah kan berarti asam ya. Kalau merah menjadi biru berarti basa. Seperti itu diantaranya. Nah, tentu tidak semua masalah harus kita bawa ke lab. Tentu kita kan punya pengalaman ketika belajar. Anak SMA saya kira juga sudah punya pengetahuan bahwa lemon itu adalah asam. Karena ciri-ciri asam diantaranya adalah masam.
Nah, kebetulan lemon itu kan rasanya masam. Jadi dengan cepat, meskipun tidak selalu benar ya, kita bisa mengatakan bahwa lemon itu asam, gitu ya, bukan basa. Gitu. Saya juga heran banyak orang menulis gitu dengan ngawur seperti itu. Artinya perlu bukti yang akurat ya Prof untuk menyatakan berita tersebut benar ataupun salah. Ya, Nah, sebenarnya pH itu apa sih Prof? Apa kaitan pH dengan asam basa dan juga makanan alkali? kalau kita pernah belajar sampai SMA gitu paling tidak, atau SME sekarang juga sudah mengerti apa itu konsep asam dan konsep basa gitu ya. Di SMP itu ada beberapa topik yang mempelajari tentang asam dan basa, kemudian larutan dan sebagainya. Asam biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki rasa asam, dan basa itu rasanya pahit. Meskipun definisi itu kemudian berubah karena tidak semua asam rasanya asam. Misalnya aki kendaraan bermotor. Jangan sekali-kali kita merasakan air aki apakah masam atau bukan. Meskipun kita yakin bahwa aki adalah asam berdasarkan konsep yang lain. Di antaranya zat disebut asam adalah kalau pH-nya itu di bawah 7. Ya. Jadi zat yang pH-nya di bawah 7 bisa disebut asam. Sedangkan zat dengan pH di atas 7 kita sebut sebagai basa. Nah, untuk mengetahui pH, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Bisa menggunakan indikator universal. Jadi kita celupkan kertas indikator, lalu akan timbul warna. Lalu warnanya itu dibandingkan dengan warna standar yang sudah menunjukkan ukuran dari pH suatu zat. Saya kira mudah seperti itu. Anak-anak SMP juga sudah melakukan. Nah, kalau secara modern kita bisa menggunakan misalnya pH meter yang elektrik gitu ya, tinggal kita masukkan alat itu ke dalam larutan, lalu secara digital akan nampak pH dari larutan tersebut. Demikian Mbak Aswari. Apa sih Prof bahaya yang mungkin bisa terjadi kalau kita atau masyarakat percaya dengan berita tersebut? Ya kalau sekedar percaya mungkin bahayanya tidak begitu parah dibanding kalau dia melakukan. Jadi melakukan seperti apa yang disarankan di dalam artikel atau tulisan tersebut. Jadi pada kesimpulannya, contoh makanan dan pH yang ada pada berita tersebut tidak benar dan tidak dapat dipercaya, Prof. Sebagian besar produk-produk tumbuhan itu bersifat asam. Jadi buah, daun, akar, batang itu asam. Yang basah itu sedikit, terutama yang basah adalah yang mengandung banyak getah. Dan basahnya juga tidak terlalu basah sekali. Tetapi meskipun banyak getah juga ada yang asam. Jadi tidak semua. Jadi harus hati-hati menyampaikan informasi. Saya yakin informasinya itu salah ya, karena pH saja kan 0 sampai 14. Kemudian kalau 15 pasti ngawur. Oke Prof, terima kasih informasinya sangat bermanfaat sekali. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa informasi makanan alkali untuk mengatasi COVID-19 adalah hoaks. Asam atau basa yang masuk ke dalam tubuh akan dinetralkan oleh lambung yang memiliki pH sekitar 4. pH atau derajat keasaman adalah negatif logaritma dari aktivitas ion H+. Nilai pH maksimal adalah 14, kurang dari 7 disebut asam dan lebih dari 7 disebut basa.
Contoh alat pengukur pH yaitu pH meter, indikator universal, kertas lakmus, dan kupis ungu. Nah, itu tadi sharing-sharing bersama Prof. Projo untuk mengonfirmasi kebenaran informasi terkait tips-tips pencegahan virus corona yang beredar di sosial media. Semoga menginspirasi.